welcome back to my channel. Nah, ini udah selesai kita bikin kue Chinese New Year-nya ya. Jadi aku bikin 3 variasi, yaitu Mataiko, Hongchogo, sama Lobako. Oke? Ini hasilnya bagus banget ya. Nih, lihat. Ini tuh bener-bener kayak jelly, jadi soft banget, nggak keras ya. Tuh. Wika. Nah, ini hasilnya bagus, manisnya juga pas banget, jadi nggak terlalu manis ya. Dan ini juga sama, ini nggak kalah sama yang di luar. Nih, jadi benar-benar soft ya, nggak keras. Dan ini ada layernya juga, jadi kayak kue lapis. Jadi ini semua takarannya super duper pas banget ya. Jadi bener-bener kayak jelly banget. Jadi soft, nggak keras tuh. Sekarang. Oke, jadi ini hasilnya untuk yang ada layer coconutnya. Ini masih anget ya. Dan ini yang original. Ini manisnya pas ya, nggak terlalu manis. Oke, dan ini untuk lobaknya, kue lobaknya. Ini bisa crispy ya. Sekarang ini dia teman-teman persiapan buat bikin kue lebaran Cina ya. Aku tahun ini bikin 3 kue, yaitu kue ini terbuat dari ini ya. Ini red dates. Jadi kue ini satu, jadi kuenya itu kayak kue lopis, cuman dia terbuat dari ini kayak gitu ya. Yang kedua kue ini lobak, yang ketiga kue water chestnut matha ya. Oke, untuk ininya mungkin aku bikin besok karena ini harus diparut-parut, butuh waktu yang panjang dan lama gitu. Jadi ini tuh buat lobaknya. Kalau yang untuk mathai sama hongcho itu aku mungkin buat nyicil hari ini ya, karena kalau ini agak terlalu gampang, nggak terlalu ribet banget ya. Oke, jadi kita buat ini dulu sama mataiko-nya. Oke, jadi persiapannya itu kayak gini, banyak banget karena tahun ini aku bisa kumpul-kumpul sama keluarga besar dari suami ya. Jadi aku bikin lebih banyak dari tahun kemarin. Nah, ini kue water chestnutnya ya. Ini ada gulanya aku pakai gula ini, gula batangan kayak gini ya. Ini yang warnanya lebih dark, lebih hitam. Ada yang lebih nggak terlalu hitam banget, cuman aku memang mau yang warna ini kayak gitu. Oke, ini aku. Nah, untuk ininya aku bikin yang layernya dikasih sama coconut. Itu lebih enak ya kalau menurut aku pribadi ya. Oke. Dan ini ada sosis, Chinese sausage ya. Dan itu hubnya. Ini total ada 36 hub, cuman aku nggak tahu jadinya berapa gitu, entah kurang atau lebih, aku nggak tahu ya, karena aku nggak mau terlalu pusing hitung-hitung gitu. Jadi kalau kurang ya nambahin, kalau lebih ya buat tahun depan kayak gitu. Oke, cuman target tahun ini aku memang ada lebih dari 10 orang ya. Oke, let's go, mari kita bikin itunya dulu, red dates-nya dulu. Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini kita mau lanjut bikin kue Chinese New Year-nya.
Oke, kali ini aku mau selesaiin dulu ini karena semalam nggak sempet ya. Semalam udah terlalu malam. Eh, jadi mau lanjutin bikin hongcho kuehnya. Cuman kemarin aku bikin dua jenis, yang satu ditambahin coconut, yang satu enggak. Dan kata suami kalau yang orang Hong Kong asli itu nggak ditambahin coconut. Jadi kalau ditambahin yang putih, yang layer putih itu katanya jadinya kayak kue lapis ya. Jadi kayak kue Indonesia, nggak kue Chinese kayak gitu. Jadi memang semalam karena aku nungguin suami pulang dulu, terus minta saran dari dia lebih baik yang mana gitu. Terus akhirnya suami pilih yang original, yang semuanya itu rasa dari ini red dates-nya ya. Oke, jadi aku bikin yang semua red dates. Oke, kita lanjut masaknya ya. Oke, kita cuci dulu. Dan ini untuk bijinya aku tidak buang, aku rebus. Nanti kita saring airnya. Airnya tuh masih manis ya. Tuh, jadi airnya tuh masih, nanti kita saring itu masih ada sari-sarinya gitu ya. Sayang kalau langsung dibuang. Oke, jadi tetap aku simpan. Oke. Sekarang kita mau cuci bersih ini hongchonya. Pisah-pisah, nggak per resepi, jadi aku kalikan 4 resepinya ya. Oke, jadi satu resepi 2 blok gula, jadi aku pakai 8 blok gula ya. Nah, ini untuk hongchonya kita butuh 12 cup ya. Jadi 12 cup itu dihitung setelah jadi. Jadi bukan dihitung sebelum dimasak ya. Setelah dimasak, setelah jadi paste-nya itu kita hitung 12 cup. Setelah disaring, setelah selesai kayak gitu. Guys, ini udah mateng ya. Ini udah berkurang sampai segini. Jadi kira-kira kurangnya itu 1 cup ya setelah dimasak. Tadi kan penuh sampai sini kan, sekarang udah berkurang. Dan ini warnanya itu keren banget. Warnanya itu cakep banget ya. Oke, sekarang kita mau tuang. Mungkin kita pakai yang besar ya. Takut nggak cukup. Oke, kita tuang ke sini. Nggak cukup saringannya. Kita pakai yang gede. Oke, setelah itu kita blender ini hongchonya. Aku blendernya sedikit demi sedikit ya, karena blender aku itu kecil, jadi aku nggak bisa sekali blender banyak kayak gitu. Oke, ini kita blender sampai dia habis. Nah, ini aku blendernya sambil sedikit demi sedikit sambil ditambahin airnya ya, air dari hongchonya. Oke, setelah itu kita saring. Nah, kita nggak mau kulitnya, ini kulitnya kita pisahkan ya, kita nggak mau. Nah, kita saring sampai bersih. Oke, untuk ininya airnya, jadi setelah jadi jus sama air ini nanti kita campurin ya. Ini kita butuh 12 cup. Nah, ini sama ini kita campurin. Pokoknya totalnya itu 12 cup ya, karena aku pakai ini 4 kali resepi ya. Satu resepi itu 130 gram. Cuman aku ini udah ada 600 gram red dates-nya sebelum dibikin paste ya. Jadi totalnya itu kita butuh 12 cup setelah jadi ini ya, paste-nya ya. Oke.
Oke, ini untuk tepungnya kita butuh 2 bag. Ini satu bagnya 450 gram lah ya loh. Oke, jadi kita butuh 2 bag. Oke, setelah itu kita tuang tepungnya, kita mix sama kuah tadi, kuah rebusan itu ya, yang setelah di blender itu tadi. Kita aduk rata. Nah, kita aduk sampai rata. Setelah itu kita saring lagi karena takut ada tepung-tepung yang masih bergerindil ya. Jadi kita saring sekali lagi. Setelah itu oke, udah ready. Kita tinggal steam aja. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan minyak. Nah, ini untuk satu resepi itu 1 sendok ya, karena ini kali 4, jadi aku kasih 4 sendok makan ya guys. Oke, setelah itu kita lanjut steam. Nah, ini nyetimnya kayak bikin kue lopis aja gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Nah, ini aku bisa sekali steam itu 3 kotak ya. Jadi sama persis kayak bikin kue lopis ya. Oke, next kita bikin untuk madaikonya, ini water chestnutnya kita cincang dulu. Cuman cincangnya bukan yang halus banget ya, jadi cincang kasar kayak gitu. Nah, ini untuk bikin ini tuh super duper gampang dan super easy. 1 jam itu bisa bikin 12 kotak ya. Jadi super easy banget ini. Oke, kita masukin air sama gula, dan ini setelah gulanya itu larut, kita baru masukkan water chestnutnya ya. Nah, ini untuk tepungnya aku pakai merek ini. Oke, ini untuk video lengkapnya, untuk resepnya aku pisah ya, jadi nggak aku jadiin satu. Ini cuman aku kasih lihat ke kalian aku bikin kuehnya. Jadi untuk resepnya nanti aku pisah di video, dipisah, maksudnya videonya tuh dipisah ya. Oke. Jadi ini diaduk terus ya, jangan ditaruh terus ditinggal kayak gitu, jangan. Jadi diaduk terus. Nah, ini nantinya jadinya kental kayak bubur candil kayak gitu ya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita steam aja langsung. Nah, kalau ini nyetimnya langsung sekali, banyak sekali ya, nggak kayak kue lopis tadi. Nah, ini satu resepi 2,5 box ya. Oke, ini untuk sosisnya aku nggak pakai terlalu banyak, soalnya yang buat keluarga aku pakein, cuman yang buat temen aku nggak pakein ya, karena takutnya mereka nggak makan babi, jadi aku nggak masukin ini. Jadi yang halal itu, kalau mau yang halal itu cuma skip ininya aja. Dan sebenarnya kalau resepi asli itu pakai daging babi yang udah di marinate kayak gitu, cuman aku nggak pernah pakai, aku cuma tambahin ini aja. Jadi kalau mau yang halal itu skip ini, jangan pakai ini ya. Jadi makanya aku pakai ini nggak terlalu banyak, karena ini cuma buat keluarga aja, dan yang buat temen itu aku nggak pakein ya. Oke, ini aku pakai ini 6, jadi 12 biji ini ya. Oke, ini masih proses penyetiman. Oke, aku potong kecil-kecil, kotak kecil kayak gini. Jadi biar ada kerasa kayak gitu ya, nggak terlalu halus banget. Aku bikin kotak-kotak kecil kayak gini, cubes kayak gitu ya. Oke, sekarang kita potong ini aku pakai 2
2,5 kantong besar itu, kantong ini ya, kantong keranjang itu loh. Nah ini aku mau potong. Kenapa aku pakai ini? Kenapa? Biar lebih wangi ya, rasanya tuh lebih enak kalau ditambahin bawang. Bawangnya digoreng dulu. Oke, ini kita sambil nyambi nunggu setimannya. Belum selesai ya, ini round kedua. Di sana masih. Oke. Jadi nyambi nyetim, kita nyambi siapin bahan-bahan buat lobaknya. Oke. Oke. Ini kita ambil airnya nanti buat bikin kuehnya ya. Oke, jadi ini semua yang kita rendam tadi itu airnya kita jadiin satu ya. Semuanya kita ada 3 kan yang direndam tadi, dan itu airnya dijadikan satu. Oke, ini untuk scallopnya ya, kita becek-becek aja, jadi biar dia itu misah kayak gini jadinya. Jadi misah satu persatu ya. Oke, kita becek aja kayak gini, becek-becek. Oke. Tinggal diremes-remes aja kayak gini, udah selesai. Jadi ini yang kita mau ya, jadi di suwir-suwir daripada nyewir satu persatu ya, kita bejek aja udah selesai ya. Untuk udangnya, udang keringnya kita cincang kasar ya. Nah ini untuk udangnya kita cincang kasar juga. Jadi cincangnya jangan terlalu halus ya, jadi biar dimakan nanti ada feel-nya gitu. Dan untuk jamurnya kita peras airnya dulu biar nanti gampang kita motongnya, nggak banyak air keluar ya saat memotong. Jadi kita peras airnya dulu baru kita potong kecil-kecil kayak gini. Oke, next kita kupas lobaknya. Ini lobaknya aku pakai 11 lobak ya. Jadi separuh aku parut dan separuh aku potong. Jadi lebih banyak yang diparut daripada yang dipotong ya. Jadi ada 11 kan, jadi 6 yang diparut, 5 yang dipotong. Kenapa diparut dan dipotong? Karena kalau diparut terus dikeluarin airnya, dia nanti rasanya itu rasa dari bahan-bahan kita itu tadi, dari udang, dari scallop, dari jamur itu akan kerasa gitu. Tapi kalau nggak diparut dan cuma dipotong, saat dimasak nanti dia akan keluar air banyak gitu. Jadi rasanya itu lebih banyak ke lobaknya, nggak ke jamur dan udang dan scallopnya gitu. Itu sebabnya kenapa lebih baik diparut separuh dan dipotong separuh kayak gitu. Itu kalau menurut aku pribadi ya, karena kalau diparut kalau dipotong dia nanti kalau dimasak keluar air banyak, terus air jamur yang tadi kita sisihkan itu nggak kepake kayak gitu. Jadi dia pakai air dari lobaknya, nggak dari air rendaman tadi kayak gitu. Soalnya tadi kan kita air rendamannya kita sisihkan buat ngelarutin tepungnya kan. Nah dari situ nanti kerasa banget kalau kita masaknya itu pakai air rendaman tadi gitu. Itu sebabnya aku selalu kalau bikin ini selalu diparut sama dipotong. Dan lobaknya itu lebih crispy dibanding yang pakai yang dipotong. Intinya yang pakai air dari lobaknya langsung. Oke, jadi ini yang udah diparut ya, udah diperas airnya. Nah ini harus diperas airnya ya. Tuh, jadi panjang-panjang kayak gini. Kenapa diparut? Jadi nanti kalau dimasak itu ada serat-seratnya gitu, jadi lebih enak ya. Dan ini yang dipotong, potongnya itu segede ini, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Nah ini adalah air dari rendaman scallop, jamur, sama udang. Jadi airnya aku simpan buat ngelarutin tepungnya. Oke. Nah di sini ada
Di sini ada pepper sama garam aja. Oke, ini ada 2. Tuh. Ini jamurnya, ini scallopnya, ini itunya, sosis, bawang merah, sama udang. Oke, ini tepungnya kita butuh berapa bag? Ini 1 bagnya 60, berarti butuh 4 bag ya, 4 plastik, 1800 bag, 1800 gram, jadi ada 4 plastik ini amamho. Oke, mari kita buat. Oke, untuk bagian sini tadi pas aku lagi nuang itu videonya mati, jadi nggak kerekam ya. Ini udah ready. Jadi tepung sama air larutan rendaman dari udang jamur dan itu ya rendaman tadi, air rendaman tadi aku mix buat tepungnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut masak kue lobaknya. Dan ini untuk kue lobaknya, kalau yang halal itu tanpa dimasukkan sosis ya. Jadi sosisnya itu di skip, jangan dimasukkan. Itu kalau yang halal ya. Kalau yang non halal ditambahin sosis kayak gitu guys. Oke, ini untuk 2 resepi. Ini aku udah mix ya, yang dipotong sama yang diparut. Oke, untuk masukin larutan tepungnya itu asal udah rata gitu, oke. Jadi nggak perlu terlalu banyak atau takut terlalu sedikit kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bikin yang non halal ya, yang pakai ini ya. Nah, kalau untuk pakai ini, aku pakai ininya dulu. Nah, oke, ini untuk yang non halal ya. Non halal kita kasih buat keluarga aja. Karena untuk teman-teman aku takutnya ada dari mereka yang nggak makan daging babi kayak gitu. Jadi aku sengaja bikin yang halal kayak gitu teman-teman. Oke, ini semua ditumis sampai matang ya. Jadi tumisnya itu sampai harum. Baru dimasukin lobaknya. Kalau lobaknya udah layu kayak gitu, kita baru matikan api, terus baru masukin tepungnya, larutan tepungnya kayak gitu. Jadi apinya harus mati ya. Oke, ini untuk nanti untuk tepungnya itu, pokoknya untuk tepungnya asal dia udah ketutup, lobaknya semua udah ketutup sama tepung itu udah oke ya. Dan kita cuma sampai di sini. Untuk video steamnya sama aja, tinggal steam aja sampai matang kayak gitu. Videonya nggak ada karena memori aku terlalu penuh ya, bikin video ini panjang banget, jadi memori nggak muat. Dan aku nggak tahu ternyata videonya mati kayak gitu. Oke, ini tinggal kita masukin ke hubnya aja, udah gitu tinggal steam kayak gitu aja, udah ready. Nah, dari sini untuk koreksi rasa di sini ya, jangan nanti setelah di steam baru koreksi rasa. Jadi koreksinya itu di sini agak asin dikit nggak apa-apa, nanti setelah di steam dia rasanya akan normal gitu. Nah, ini kita masukin hub, setelah itu tinggal steam. Oke, jadi ini total ada 36 hub ya. 36 hub. Itu lobakonya. Dan ini oke, jadi untuk temen aku bagi ini separuh aja, separuh karena nggak cukup ya, terlalu banyak orang. Jadi untuk temen aku bagi separuh, yang untuk keluarga aku bagi 3, satu orangnya 3 ya. Untuk yang keluarga satu besar 2 ini, satu itu ya. Kalau untuk temen satu ini, satu lobak. Oke, jadi aku bikin 2 varian, ini yang pakai coconut dan ini yang original. Jadi total ada 36 hal. Ini untuk mataikonya. Dan ini kita siap untuk bagi-bagi.
Oke, kita siap antar ya. Nah, satu di sini, dua di belakang. Nah, sebagian di bawah ya. Jadi penuh. Oke, kita siap antar ya. Nah, satu di sini, dua di belakang. Nah, sebagian di bawah ya. Jadi penuh. Dan akhirnya ini bonusnya guys. Keretanya patah. Loh, patah. Ini tadi terlalu berat kayaknya ya. Tuh, jadi udah nggak bisa didorong. Oke. Dan ini oleh-olehnya hari ini kita dapat Malaysia Musang King. Thong ah. Ini seharga berapa? 800.000 satunya ya. Lebih ini. Ini $450 ya. Jadi kalau rupiah itu hampir 1 juta ya. Satu biji gini. Tapi memang Musang King emang mahal ya. Ini ada yang dapat hadiah. Nggak tahu ini. Tadi pas nganter cake ada yang ngasih hadiah. Udah kasih apa? Meleka tontong itu metahoy. Wow, cengok.仲有兔兔咧？小心啊！小心啊！篤親你。見出嚟，掹出嚟，係啦。哇，唔同味道嘅蝴蝶酥喎。係咯，好食喎。好味喎。好啊，聽日早啲起身食好唔好啊？生咗佢先。有嗰個咧係呢個啦。咩啊？應該我記得係咩啊？有兩隻係咩嘢？咩兩隻啊？好啦，生咗佢啦，聽日先食啊。生咗佢。Goodbye。講啊。Goodbye. Goodbye, my friend.